perjalanan saya di Jawa Tengah, saya tidak hanya ada di Solo, tapi saya juga sempat ke Semarang untuk ngobrol dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Nah, dalam obrolan saya sempat tanya, menurut Pak Ganjar, sosok Mas Kaisang itu seperti apa sih? Ternyata mereka berdua cukup dekat dan Pak Ganjar sih pengenal dekat sosok Kaisang. Ada cerita, saya juga ngajak ngobrol Menteri BUMN Pak Erick Thohir ya, yang dimintai bantuan oleh Pak Jokowi untuk bisa mengatur perhelatan akbar yang lagi-lagi disampaikan sama Pak Jokowi bahwa ini harus menjadi tidak sekadar seremonial tapi menjadi festival kebudayaan. Sespesial apa, bagaimana arahan-arahan Pak Jokowi, dan tentunya Pak Erick juga ternyata punya cerita mengenai sosok seorang Kaisang. Kita ikuti berikut ini. Lihat tadi ini kayak Eropa tapi ada di Mangkunegaran gitu ya. Mungkin Pak Erick bisa cerita dulu, ini apa? Kesan klasik masih ada, tapi aduh ini. Ya, ini visi daripada Kanjeng Gusti waktu itu disampaikan bagaimana ini sebuah wilayah yang sakral tetapi juga pusat budaya Jawa. Ya, maksudnya di sekitar sini bukan ini di seluruh bagian barat ya. Mangkunegaran Dan ini ini yang memang jangan sampai terbengkalai. Saya cocok langsung. Ini mungkin Pak Erick juga bisa cerita dong. Banyak sekali pemirsa saya penasaran, waduh, nikahan Mas Kaisang sama Mbak Irina itu bakal kayak gimana sih? Royal weddingnya Indonesia. Saya rasa konteksnya seperti itu, bahwa Pak Jokowi itu kan asli dari Solo. Beliau ya ingin mengawini anaknya di kotanya. Mas Gibran juga di Solo, ya, Mas Kaisang sekarang di Solo, Mbak Kayang di Medan karena Mas Bobi kan dari Medan gitu. Nah, tetapi yang Bapak inginkan bahwa ini ada festival budaya dan juga mendorong ekonomi kerakyatan. Jangan sampai ini dianggap sebuah kemegahan, tidak. Ini festival budaya dan ini yang Bapak ingin ciptakan gitu. Dan kita bisa lihat nanti bagaimana nanti yang namanya kereta itu diiringi dengan tadi pasukan-pasukan yang berpakaian Jawa. Itu juga kan mengingatkan juga. Dan ini sebuah adat yang juga nanti diingatkan, oh begini loh adat istiadat. Kita punya loh ini. Nah ya. itu loh. Jadi kadang-kadang kan sekarang kita terjebak ya kalau perkawinan barat kadang-kadang. Oh ya begini. Padahal perkawinan Indonesia itu lebih membumi dan punya filosofi yang indah gitu. Nah, dan ini yang saya rasa visi dari beliau, festival budaya tapi dekat dengan rakyat ya, dan beliau asal dari sini. Jadi bukan orang lain. Kalau tiba-tiba Erick Thohir membuat seperti itu di Solo agak bingung itu. Kalau beliau saya rasa lumrah saja itu. Mas ya Gibran kan? juga memang di sini gitu ya. Ya. Dan di sini dan memang di sini akarnya gitu. Dan saya rasa saya justru ngeliat positif. Keterlibatan saya juga saya sudah sering sampaikan. Mas Kaisang itu udah kayak keponakan saya. Oh ya, deket banget ya, sama kan, Erick. Dan sama Aga itu kan tiap minggu ketemu. Oh iya benar. Ngobrol bola. Alhamdulillah kemarin Persis menang 6-1. Ya, tapi hal-hal itu ya memang yang lumrah gitu. Dan memang Mas Kaisang ini kan figur yang menyenangkan. Betul. Ya, menyenangkan, ketawa-ketawa, dan bagus lah ketika juga generasi muda ini bisa mencontoh figur-figur ya, di mana ada figur-figur lain yang ingin juga bergerak di ekonomi. Pak Erick kan berarti harus bisa, Pak Erick dan berapa banyak yang ditugaskan sebenarnya untuk bisa menerjemahkan, Pak Presiden bilang tadi, ini jadi gak hanya jadi hajatan tapi jadi festival budaya. Pak Erick juga kenal dekat secara personal dengan Mas Kaisang. Jadi ini memformulasikannya gimana nih? Jadi kita menanti-nanti hari Sabtu Minggu bakal gimana ya? Yang pasti kan nanti adat istiadat di Loji Gandrung itu kita hormati. Karena kalau di sini tasyakuran. Kalau yang ini tasyakuran, ini kan memang bukan tempat buat ada ya, nggak boleh lah. Itu ada benang merahnya. Nah memang itu di Loji Gandrung, lalu naik kereta di situ juga ada masyarakat, itu Car Free Days. Ya biarin aja masyarakat berjalan. Oh ya ini kan? di Slamet Riyadi ya? Iya, terus Slamet nanti Riyadi. ada juga 9 panggung, di mana ada festival budaya. 9 panggung? Ada 9 panggung kecil-kecil, festival budaya. Ada musik jalanan, ada lagu keroncong, ada tari-tarian, itu kita lakukan gitu. Belum lagi nanti
Mas Kaisang berinisiasi, dia kan banyak restorannya. Restorannya itu nanti mengasih makan gratis. Itu kan kita lakukan. Nah, ini hal-hal yang saya rasa positif. Ini dari Mas Kaisang sendiri, bukan dari kita. Makan Nah, gratis, wah iya, di mana ini tuh kan- saya harus cari iya. itu makan restorannya Nah, di mana ya? Lalu ini yang menjadi hal-hal yang saya ada festival budaya, ada makanan, pas Car Free Days memang sebuah natural, dan kalau Car Free Days di Solo memang rame, udah Mas banyak. Gibran bilang nggak Iya. boleh ya, tetap aja ya. Ada ya. Banyak rame gitu. Nah ini yang diperkaya. Jadi bukan justru mengganggu tapi memperkaya gitu. Nah terus yang memang yang harus diantisipasi juga tadi tamu-tamu masyarakat yang ingin ikut kemeriahan. Itu sudah tidak terbendung ya, setiap kali presiden kemana-mana kan pasti ada. Itu yang paling stres ya. Itu yang kita jaga, makanya kita tadi coba memperdayakan mereka menjadi bagian daripada tadi yang namanya tasyakuran ini. Maka saya merasa saya akrab sama beliau, bisa bercanda, bisa ngomongin gayanya Mas Gibran dengan Kaisang itu bedanya apa gitu ya. Bagaimana kemudian bercerita, wah kalau Gibran itu lebih keras dari saya Pak Gub gitu. Dan sikap-sikap gitu ya, itu kelihatan. Terus saya bilang kalau Mas Kaisang agak beling ya Pak. Ya memang dia itu unik kayak gitu. Jadi artinya luar biasa. Dan di keluarga beliau juga beliau kelihatan banget kalau dengan keluarganya itu juga sangat terbuka, bercanda gitu. Mas Kaisang kan suka ngeledein bapaknya juga ya. Jadi dalam konteks komunikasi yang sangat cair begitu, saya sih merasa ya akrab-akrab saja lah dengan beliau. Sebagai seorang presiden tentu komunikasi enteng, enak, dicolek juga oke gitu. Itu menurut saya ya orang yang enak diajak komunikasi. Jadi Pak Ganjar sendiri melihat momentum hajatan Mas Kaisang dan Mbak Erina sendiri dan pilihannya ada di Mangkunegaran di wilayah Jawa Tengah. Besok itu sebuah pertunjukan budaya yang bagus sekali. Itu bukan sekedar pernikahan Mas Kaisang, tapi besok itu pertunjukan budaya seni yang sangat indah dan kolosal. Maka persiapannya menarik. Pilihan di Keraton Mangkunegaran sendiri sudah luar biasa. Di belakang Mangkunegaran itu sekarang dibangun satu tempat yang indah sekali. Saya udah ke sana. Udah ya. Terus kemudian akan dinikmati oleh banyak orang. Nanti akan ada iring-iringan kereta yang orang akan menonton. Maka rasanya dari putra putri Pak Jokowi kemarin nggak ada kan cerita itu. Jadi ini yang kayaknya gongnya ya, karena terakhir ya. Dan itu juga akan menjadi pertunjukan yang akan dinanti oleh masyarakat. Dan persiapannya kemarin matang, saya juga ketemu dengan Gus Tibre juga menyiapkan, di mana raja sangat muda dan open minded gitu ya orangnya, jadi menyenangkan gitu dan didukung. Jadi kalau tiktokan antara Gus Tibre sama Mas Gibran umpama sebagai kakak yang menyiapkan juga adiknya nanti mau jadi manten, saya kira komunikasinya menarik, acaranya unik dan tentu disupport oleh semuanya. Kayaknya akan jadi tontonan hebat deh.